rajin selalu belajar Al-Quran, tak pernah jemu. Ku cintai ilmu, tak pernah ragu. Inilah aku, anak yang soleh. Hari ini aku sungguh bahagia dengan teman-teman ngaji bersama. Ku cintai ilmu, tak pernah ragu. Inilah aku, anak yang soleh. Yes, yes, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku SLBD di 1 YPAC Semarang kelas 1 ya. Kelas 1 yang baru pertama melaksanakan KBM. Insya Allah hari ini sudah mulai KBM. Kemarin sudah pengenalan lingkungan sekolah. Tentunya sudah kenal dengan siapa ini ya. Ini adalah Pak Roy atau Pak Muhammad Rohaini. Kemarin sudah berkenalan di PLS hari kedua ya. Mungkin anak-anak sudah kenal. Nah, hari ini pelajaran kelas 1 adalah agama Islam. Ini agama Islam bersama dengan Pak Roy. Ada pelajaran apa toh Pak hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar tentang pentingnya atau keutamaan terbiasa membaca kalimat basmalah. Nah, basmalah itu apa toh Pak? Basmalah itu yang sering kita katakan bismillahirrahmanirrahim, sering kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim, itu adalah bacaan basmalah. Nah, keutamaannya apa Pak kalimat basmalah? Kalimat basmalah sangat penting sekali diucapkan. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis bahwa setiap sesuatu yang tidak dibacakan basmalah itu akan kurang keberkahannya, atau sesuatu itu tidak sempurna karena tidak dibacakan basmalah. Ibarat hewan tersebut kakinya pincang. Nah, kakinya pincang, jadi hewan itu tidak ada harganya, akan murah harganya di pasaran karena kakinya pincangnya. Sebuah amal yang tidak dibacakan basmalah, maka amal itu kurang sempurna, ada kekurangannya. Lalu di waktu apa Pak kita membaca basmalah? Basmalah harus diucapkan atau kita ucapkan ketika setiap melakukan sesuatu yang baik, seperti kita masuk dalam rumah. Nah, itu kita baca bismillahirrahmanirrahim dulu sebelum masuk. Ketika kita makan makanan, apapun makanannya, kita baca bismillah dulu. Ketika kita masuk kamar mandi, sakit perut kamar mandi. Nah, itu kita juga baca bismillah dulu. Kalau kita masuk rumah tidak membaca bismillah, maka setan akan berkata, orang ini tidak membaca bismillah, maka aku bisa tidur di rumahnya. Nah, maka kamu bisa ditemani setan nanti kalau kamu tidak baca bismillah ketika di rumah. Kemudian ketika makan, kalau kamu tidak membaca bismillah, sudah kelaparan, makan enak, makan semuanya. Wah, tapi tidak membaca bismillah, setan berkata, wah, orang ini tidak membaca bismillah, maka aku akan ikut makan makanannya, kita dapat makanan. Wah, ayo kita ikut makan. Nah, kamu makannya ditemani setan. Nah, mau tidak ditemani setan makannya? Tidak mau kan? Makanya kita baca bismillah dulu sebelum makan. Kemudian kalau ke kamar mandi juga, kalau kamu ke kamar mandi tidak membaca bismillah, kamu bisa ditemani setan. Ketika kamu di kamar mandi, auratmu bisa dilihat setan. Nah, batas pandangan setan agar tidak bisa melihat aurat manusia itu dengan bismillah. Nah, tapi kalau baca bismillah masuk rumah, baca bismillah masuk rumah, bismillahirrahmanirrahim, maka setan tidak akan bisa ikut. Orang ini membaca bismillah
bismillah, aku tidak bisa ikut di rumahnya, tidak bisa tidur di rumahnya. Nah, tidak bisa setan masuk rumah yang orangnya membaca bismillah. Kemudian ketika dia makan, bismillahirrahmanirrahim, sebelum makan bismillahirrahmanirrahim, sebelum minum bismillahirrahmanirrahim, maka setan juga tidak akan bisa ikut makan karena dia membaca bismillah. Ketika ke kamar mandi juga, kalau kita membaca bismillah sebelum ke kamar mandi, bismillahirrahmanirrahim sampai perut bismillahirrahmanirrahim mau masuk ke kamar mandi, setan tidak bisa mengganggu kita, tidak bisa ikut karena kita sudah membaca basmalah. Nah, sebesar apapun amal itu, sebaik apapun amal itu, bahkan sekecil apapun amal itu, kalau tidak dibacakan bismillah dulu sebelumnya, maka amal itu kurang sempurna, ada kurangnya. Nah, jika kita ingin sempurna, ingin berkah, ingin maksimal amal kita, perbuatan kita harus terbiasa membaca basmalah sebelum melakukan sesuatu hal.